Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya." Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk dicintai Tuhan
dan mencintainya kembali, atau sebaliknya. Yohanes memberi kesaksian pada para muridnya untuk percaya penuh pada Yesus dan mengizinkannya untuk menyelamatkan mereka. Percaya juga berarti taat pada kehendaknya. Di antara banyak pilihan dalam hidup kita, apakah kita sudah berusaha untuk memilih Yesus di atas segalanya dan mengizinkan kasih-Nya mengubah hidup kita? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan penuh kasih umat-Mu yang telah Kau segarkan dengan santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Sang Roti Hidup. Semoga berkat cahaya iman dan kekuatan cinta kasih, kami semakin bertekun dalam persiarahan menuju kepadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Baptisan bayi tetap dipertahankan. Mengapa? Sejak zaman kuno, pembaptisan telah menjadi tradisi, terlebih baptisan bayi. Baptisan kepada bayi bukan sekedar pengangkatan bayi sebagai anggota gereja Katolik, melainkan agar bayi mampu terhindar dari dosa asal dan maut. Kendati demikian, baptisan bayi ini bukanlah paksaan sehingga memerlukan konfirmasi lanjutan dari anak akan jawaban ya sebagai bentuk kesediaan menjadi anggota gereja Katolik dan mendalami apa yang menjadi ajarannya lebih dalam lagi. Baptisan bayi merupakan implementasi dari pendidikan iman berkelanjutan. Pendidikan iman, baik dilakukan sejak dari kecil, bukanlah sekadar pengajaran, tetapi penanaman pola pikir Allah, bahwa sebelum kita mengasihi Allah, Allah telah mengasihi kita terlebih dulu. Buktinya ialah proses penciptaannya sehingga kita menjadi sekarang ini dengan hidup berdampingan dengan alam.